takutnya, khawatirnya begitu kita ngomong gini lalu kita nyalah-nyalahin, nyesat-nyesatin gitu. Makanya gue mau ngomong dulu nih di depan nih. Gue bilang gini, orang yang ngomong Kristen progresif itu sesat justru adalah orang yang sesat. Halo sobat semua, selamat datang di Breakbone Podcast. It's not just only conversation. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan Pak Joy gitu ya, Pak Joy Manik nih. Oke Pak Joy, salamnya keren. Oke Pak Joy, ini lagi rame di medsos. Ngomentari yang soal Kristen progresif. Ngapain Pak dikomentarin Pak? Aduh, iya. Nggak ada kerjaan sih. Nggak, waktu itu tuh yang pertama, itu Ah, kan gue lagi sakit ya waktu itu. Lagi sakit. oh iya? Iya, lagi Hmm, sakit, istirahat. Bed rest karena pencernaan kan waktu itu. hmm, Bed rest, terus ngelihat YouTube masuk di YouTube saya gitu. Di algoritma ya. YouTube. Wah, begitu ngelihat gitu, kok gue tambah sakit ya gitu. Udah Oh, sakit, beda sakitnya. ngeliat gini, wah kok tambah sakit gitu. Terus saya pikir, waduh, lagi gini ya minimal, karena gini sebenarnya. Nah, Poinnya tuh buat saya pribadi hmm, tuh bukan orangnya, bukan. ya, Tapi masalahnya adalah apa yang disampaikan pemahamannya. oleh orang itu. Iya, Oke. karena waktu lihat di bawahnya, begitu lihat brother ini Hmm, di kan ada IG-nya tuh, ya. ngeliat, terus scroll gitu lihat, wah kok baru tahu nih ternyata ini yang sempat heboh dulu tuh sempat heboh dengan video TikTok waktu itu. Ingat ya ada ruangan-ruangan jadi bang, gua ateis bang, Heeh. gitu. Oh Oh iya yang iya, masuk surga, oke, iya, kamar nomor sekian gitu. iya, saya Bang, ingat. gua ini bang gitu. Betul betul. Kamar nomor ini. Nah itu Mhm, sempet tuh waktu itu viral mmm. juga tuh tahun berapa tuh udah lama. Nah ternyata orang yang sama. Tapi kan nggak dikomentari yang lalu itu kan nggak Enggak. dikomentari Tapi kan? yang yang ngomentarin itu cukup banyak waktu itu. Teolog-teolog juga. Oke, Ya, ngasih mhm, pemahaman lah pokoknya iya, intinya. Terus dia munculin lagi gitu loh. Terus gue mikir, wah kok jadi gini ya. Maksudnya komen-komen anak muda itu ada yang setuju, agree, oke gitu. Wah. oke, Jadi iya ada iya. ada sebuah ya itu ngomong by nature ya panggilan ilahi. Weh, panggilan surgawi gitu ya. Oke, Rasanya kayak gue harus speak up deh. Paling iya enggak iya, minimal at least anak muda tuh punya opsi lah mhm, pilihannya. Mau yang ini apa yang ini. By the way iya. ini kita ngomong yang Kristen progresif kan? Iya iya iya, Oke. yang Kristen progresif. Nah, kan mungkin Pak Jo yang lebih lengkap tahu ya, cuman yang saya tahu kan ada berapa, ada 3 poin yang penting ya, ada 3 poin yang penting. Jadi, eee, yang pertama yang saya tangkap bahwa dalam Kristen progresif dinyatakan bahwa keselamatan tidak hanya melalui Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan, tapi Ya, ya buku referensi kalau nggak salah ya. Karena di dalam Alkitab juga itu ternyata mereka ada tulisan yang saling mengkontradiksi kalau nggak ya, salah itu. betul. Nah yang ketiga, nggak ada tuh namanya surga dan neraka. Mm-mm. Nah, yang paling parah yang dikomentari yang mana? Yang harus dicermati itu adalah apa di balik statement yang disampaikan sebenarnya. Latar belakang Heeh. atau Jadi makanya di video pemikiran? gue yang pertama, Heeh. respon gue tuh secara sederhana gini, ini mah mau cari traffic gitu loh. Hmm, Respon gue karena kan ini konten ya, kan munculnya kan, dan ya, kita tahu dong kalau content hmm, creator kan butuh hal yang eksotik lah ya supaya supaya bisa viral. supaya Ya, tuh jalan tuh algoritmanya hmm, gitu dan ya kita harus ya to be honest lah orang kalau bikin konten kan ya ada dolar ijonya itu kan ya ya, ya, monetize dan lain ya, sebagainya hmm, kan hmm, dan pertama gue responnya itu sih makanya waktu di video yang pertama gue bilangnya gini kalau ini adalah sebuah jokes ini nggak lucu gitu loh ya nggak ada ya, ya, punchline-nya gitu hmm, loh hmm, kalau hmm, memang ini adalah sebuah jokes karena kan dibuat dalam percakapan yang sifatnya tuh santai gitu hmm, kan. Ya, tapi ya, ngomongnya kan basisnya agama kan gitu kan. Jadi ya, di platform itu kan ada yang dari Muslim, ada yang dari Katolik. Nah, beliau ini kan yang mewakili Kristen hmm, gitu. hmm, Jadi waktu pertama ngelihatnya ya cuma kayak gitu aja. Jadi kenapa kok jadi kayak wajah Kristen tuh diwakili dengan beliau ini gitu loh. hmm, Nah, waktu dia ngomong ada istilah progresif itu. Dia ya, ngomong gua Kristen tapi gua Kristennya progresif dan seterusnya. Jadi gua nangkapnya tuh apa di balik statement itu. Awalnya tuh hmm, gitu. hmm, Makanya klarifikasinya jadi cukup panjang karena akhirnya blundernya tuh larinya bukan blunder ya.
larinya tuh jadi kemana-mana gitu kan Ada setelah isu di video. situ berarti. Begitu video itu diluncurin, beberapa tuh DM, ada yang Hmm. kasih komen, bang ini gini bang, Kak Joy ini gini, dan seterusnya, Pester ini gini, dan seterusnya. Terus gue ngeliat, wah ternyata banyak juga gitu loh ya Hmm. netizen yang dalam tanda kutip ya kemakan dengan kalimat itu gitu loh. Kan Hmm. gini, kalau kita ngomong tentang aliran kekristenan kan cukup beragam ya. Dan gue sih saya pribadi mungkin disclaimer dulu ya di Hmm. awal ya, bahwa percakapan ini bukan dalam pembahasan kita tuh lebih dewa teologi, Ya, ya. lebih jago, lebih pinter karena pada dasarnya spektrumnya kan banyak kan ya, banyak Hmm. banyak aliran-aliran gitu ya Atau di dalam, denominasi gitu ya. iya, aliran-aliran yang memegang sesuatu gitu loh di dalam keyakinannya. Tapi problemnya adalah aliran-aliran ini kan tidak didorong oleh ini tadi, efeknya jadi ada efek influencernya gitu. Ya. Nah itu jadi viral kan karena beliau ini gitu loh, yang Seolah-olah kemudian membawa suatu perubahan baru gitu atau wacana iya, baru gitu ya. dan ini ya kita harus ngomong di depan gini loh. Kita ngomongin ini tuh dengan semangat toleransi gitu. Hmm. Ya, Toleransi ya. dalam arti kata kekristenan tuh bukan sebuah ajaran yang baku mati, ya tidak mau critical thinking, nggak mau diskusi, kan Hmm. gitu ya. Kan gue khawatirnya tuh, waduh ini dibahas gini nih, wah pokoknya Kristen harus gini, udah gini aja gitu. Jadi Hmm. Hmm. anak-anak muda tuh jadi kayak, ya udah deh kita terima aja gitu. Dan ini kan yang jadi pesan dari brother ini yang Hmm. kemudian kayak membuat sebuah gambaran kan ada kalimatnya, mari kita bertanya apa yang kita yakini gitu, Ya. kebebasan Hmm. gitu. Hmm. Nah, takutnya, khawatirnya begitu kita ngomong gini lalu kita nyalah-nyalahin, nyesat-nyesatin gitu. Makanya gue mau ngomong dulu nih di depan nih. Gue bilang gini, orang yang ngomong Kristen progresif itu sesat justru adalah orang yang sesat. Oke. Tapi itu nanti ya dijelasin kenapa kok bisa gitu nih, timbul timbul pemikiran itu tuh. Iya sih. Ini kan gini, ini kan ya ini jujur ya, ini kan udah yang kesekian kali gitu loh Hmm. Hmm. ditanyain, bro boleh nggak Iya. ajak podcast ngobrol gitu ya Hmm. tentang apa, Kristen progresif lagi, IG live Kristen progresif lagi, terus minta ini Kristen progresif lagi, minta dibahas terus sampai akhirnya kita di podcast hari ini. Ya. Dari situ dalam perenungan, iya ya, maksudnya waktu kita ngomong tentang Kristen progresif dan kita merasa diri kita paling benar, ya paling yang bisa gitu, akhirnya jadi menutup sebuah diskusi kan. Iya. Nah kita nggak mau itu, kita tetap bertoleransi, kita tetap respect kepada brother kita ya, Hmm. brother mungkin inisialnya BS gitu ya, yang Hmm. mungkin teman-teman juga tahu, yang udah viral, kita respect. Dan gue juga harus ngomong, gue WA dia juga dengan dia, gue Hmm. komunikasi secara pribadi, dan it's okay gitu loh. Jadi gue sama pribadi dia oke gitu. Dan kita juga kan semangatnya gitu. Iya. Kita tidak Betul, membenci betul. pribadinya Iya, kan. betul. Cuma kan kita perlu punya pandangan Iya, dong. Toleransi kan gini, kebebasan tanpa batasan kan jadi kebablasan. betul. Jadi Betul. kan kita harus tahu tuh, ya kita bedanya tuh di mana gitu Hmm. loh. You kan ngomong Kristen, nah ini kan repotnya. Kristen tapi progresif, berarti masih Kristen ya? Ini kan banyak pertanyaan gitu. Iya, kan ada Kristennya. Iya, ada Kristennya gitu. Jadi Kristen apa nih sebenarnya? Jadi Iya. muncullah istilah-istilah yang kemudian banyak membingungkan. Muncullah Kristen fundamentalis, Kristen ortodoks, ya, Ya. Kristen yang reform, yang apa gitu loh. Ya. Nah, Jadi muncullah istilah-istilah itu yang membuat anak muda jadi gua nih apa gitu. ya akhirnya seolah-olah jati dirinya Kristen apa nih, Iya, gitu kan ya? gue di mana gitu loh. Gue Iya. Kristen apa nih gitu loh. Ini Gue nih Kristen yang mana nih? ortodoks atau apa, kan kadang ada orang juga anak muda diomongin ortodoks nggak suka ya. Iya, karena Kayak semacam kolot old, banget gitu. iya, old Heeh. fashion gitu kan, Iya kan gue pengen sesuatu yang brand new kan yang up to date. semangatnya gitu. Heeh. Iya. Nah, sebelum nanti kita ngomongin 3 hal itu ya Pak Jo ya. Yang saya kemarin bertanya-tanya juga dalam pribadi itu kita bicara mengenai kata progresif ya. Kalau progresif itu kan berarti yang selalu dia bergerak ke depan, bergerak maju gitu kan. Nah, mungkin kalau saya koreksi kalau saya salah ya. Mungkin kalau kita bicara maknanya Kristen progresif, oh Kristen yang selalu maju ke depan itu, atau Kristen yang selalu bisa beradaptasi gitu. Nah, tapi yang ini kan beda nih, progresifnya beda. Iya. Apa apa memang benar sih kalau misalnya secara letterlock ya kita bicara Kristen progresif itu adalah Kristen yang bisa selalu berprogres gitu, Iya. kayak beradaptasi lah atau apa gitu. Ya saya yakin teman-teman yang punya
mobil lebih dari 2 nggak suka dengan progresif sih. Karena kena Gitu ya? pajak progresif kan. Oh iya. Nggak ada Kena lah. pajak progresif. Masa ada sekarang? Masih ada ya? Nggak tahu katanya mau dihilangin, tapi nggak Iya. tahu juga sih. Tapi pajak progresif kan orang nggak suka ya. Tapi anyway, progresif saya setuju. Secara terminologi kata, kita tuh mengenal kata progresif tuh dengan hal yang positif. Misalnya progressive sanctification. Ya kan, pengudusan yang terus-menerus kan Ya, progressive ya. sanctification. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu ada istilah progressive revelation. Pewahyuan yang semakin lama dari bayang-bayang, misalnya Semakin tentang nyata. Yesus, ya anak domba Allah. Itu kan mulai dari misalnya Paskah, tulah itu ya kan anak Ya. domba Allah yang domba yang harus dibunuh, darahnya dilaburkan di Di pintu. pintu. Ya, dan kemudian secara progres anak domba Allah lah yang akan membasuh Ya. hati ya umat manusia. Itu kan gambaran yang kalau gambaran itu bahasa keren itu tipologi ya. Kisah bayang-bayang Ya. untuk menunjuk kepada kedatangan Sang Mesias. Atau perlambang ya. Ya kurang Perlambang. lebih begitu. Ya, Misalnya anak ular tembaga ya. Musa, begitu yang lihat nggak mati dipatuk. Kan muncul Yohanes 3 tuh. Ayat 16 yang kita hafal ya, karena begitu besar kasih Allah. Ayat 12-nya kan bicara tentang seperti Musa meninggikan ular. Kan demikian nih, mereka yang melihat tidak akan mati kan Ya. dipagut oleh ular itu. Itu kan semuanya progressive revelation ya, pewahyuan yang terus-menerus ada. Tapi kita harus sadar bahwa ada hal-hal tertentu yang sifatnya itu sudah mutlak gitu loh. Dan ya itu tadi, kebebasan tuh harus ada batasannya, karena kebebasan sendiri diartikan sebebas-bebasnya itu secara premis kata nggak bisa diterima. Misalnya contoh, gue bebas, terus gue mau terbang. Nggak bisa dong, kan gue nggak punya sayap. Ya. Jadi kebebasan gue sendiri aja dibatasi oleh kemampuan gue. Orang misalnya Tuhan itu bebas nggak? Oh bebas. Berarti dia bisa bikin apapun. Bisa bikin dosa nggak? Nggak bisa Nggak dong. bisa. Karena kan dalam satu bagian ada natur. Ya. Jadi kata kebebasan itu sendiri juga kalau ngomong sebebas-bebasnya juga ya Bukan itu bebas-bebas amat. nggak gitu ya. bisa gitu loh. Bahkan pada waktu kita ngomong apakah saya hari ini bebas, nggak juga. Misalnya saya pilih pakai baju hitam gitu. Saya bebas nggak milih pakai baju hitam? Mungkin iya. Tapi pada saat yang sama saya juga berpikir saya suka baju hitam. Jadi saya sudah dibayangi kenapa saya suka baju hitam. Mungkin dari kecil saya suka pakai baju hitam. Jadi masa lalu saya membuat saya batasan tertentu. Atau contoh mentalis tau ya, mentalis kayak magician gitu, ada jalur mentalis kan selalu tebak gitu ya di dalam satu ruang, satu kotak udah nulis jawabannya dulu. Terus tanya, ayo angka berapa yang saya tuliskan gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngomong, kok bener yang ditulisin, padahal dia nulis duluan. Itu kan secara proses tuh ada kayak apa ya, dibikin sugesti dulu. Misalnya angka 3 nih yang saya pilih, dia ngomong sering ngomong gajah, garam, ga gitu. Tanpa sadar tuh kebebasannya diarahkan untuk menuju kepada yang sama. Jadi rasanya ya kebebasan di dalam dirinya sendiri nggak mungkin bebas tanpa batasan sih. Very impossible. Nah, masalahnya begini ya, Pak Joy. Kalaupun kita bicara misalnya mengenai Kristen progresif gitu ya, kadang itu apakah bisa lahir ya dari sesuatu orang yang berpikir kritis gitu ya mengenai iman Kristennya gitu atau kekristenan yang ada, bisa dia berdasarkan pembacaan di Alkitab dan sebagainya, sehingga dia mempunyai pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan akhirnya memunculkan suatu teori baru gitu atau suatu wacana baru gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Itu tadi kan, jadi kompleksitas isu ini kan sebenarnya tidak bisa di oversimplified. Kita bicara misalnya setengah jam, 1 jam, bahkan waktu itu saya diundang sampai 2 jam. Nggak bisa, kenapa? Karena kita kan ngomong tadi yang Ko Teguh ngomong, berpikir secara kritis. Jadi pikiran ini kan jadi penting. Kalau bahasa filosofinya tuh ada epistemologi. How do I know what I know? Bagaimana saya tahu apa yang saya tahu? Itu kan pikiran. Nah, pikiran manusia ini kan banyak sekali spektrumnya. Misalnya ada environmental state misalnya. Kita bisa tahu, oh ada kamera di depan saya, ada mic, ada sepatu, ada ini. Kita tahu pikiran. Tapi ada juga mental state misalnya. Kita bisa tahu perasaan. Saya merasa gelisah, saya merasa takut. Pikiran juga. Ada pikiran yang sifatnya mungkin scientific. Kita belajar skill, fisika, matematika, ya, dan seterusnya. Tapi juga pikiran pada saat yang sama bisa ngomong tentang apa yang terjadi di masa lalu dan in the future.
Nanti kan jadi sebuah pertanyaan, pikiran kita berarti luas sekali spektrumnya. Karena luas, akumulasi diri kita di masa lalu terjadi di hari ini. Itu tadi yang berpikir kritis. Berpikir kritis kan jadi bebas. Iya. Saya bebas berpikir tentang kritis, tapi tanpa sadar ada bayang-bayang masa lalu. Kalau kita ngomongnya 3P biasanya, ada past, pain, pursuit. Past masa lalu, pain, duka, ya, luka dalam hati, misalnya terjadi di masa lalu, sama pursuit, apa yang kita tuju ke depan. Nah, menariknya adalah manusia itu selalu berpikir gini, apa yang terjadi di masa lalu saya ingin saya sembuhkan dengan perjalanan hidup saya ke masa depan. Contoh gampang ya, ada anak muda workaholic, kerja terus mati-matian, mencapai sesuatu dan seterusnya. Begitu diskusi ngobrol, muncullah sebuah kisah. Kisah masa lalunya dia dibully. Diomongin miskin, kere lu, miskin lu, itu membekas dalam pikirannya. Sehingga tanpa sadar, unconsciously ya, dia itu bergeraknya ingin membayar luka masa lalu dengan cara menemukan sebuah doktrin tertentu bagi dia. Nah ini menariknya. Nah orang-orang yang tipe begini suka banget dengan narasi, misalnya kita ngomong Injil kemakmuran, prosperity gospel. Karena bagi dia itu menyembuhkan masa lalunya, yaitu orang percaya Yesus sukses, orang percaya Yesus diberkati. Sehingga dia mencoba untuk mengubah narasi hidup masa lalunya dengan teologi yang dia pegang, dengan harapan in the future hidupnya berubah. Makanya teologi itu kan jadi kompleksnya gitu ya. Teologi itu selalu muncul dengan tekanan di sekeliling gitu. Makanya ada Injil sosial lah, Injil kemakmuran lah, ya, Injil terapeutik lah. Terapeutik tuh ngomong tentang apa? Pemulihan jiwa, ya berbau psikologi tapi ada rohaninya gitu. Ya, psikologi pemulihan jiwa tapi digandengkan dengan ayat Alkitab, Yesus dan seterusnya. Nah, Pak Joy. Sekarang kita masuk yang ke tadi ya, yang saya sebutan di awal ya, ada 3 poin itu. Kalau saya lihat nih ya di tayangan-tayangan di medsos, memang sebetulnya kenapa saya tadi berbicara apakah itu karena pikiran kritis gitu ya? Karena saya melihatnya begini. Kalau kita bicara bahwa keselamatan tuh nggak hanya melalui Tuhan Yesus gitu, tapi berbuat baik, misalnya seperti itu kan, itu bisa menyelamatkan gitu. Karenanya ini yang saya tadi ngomong, apakah itu karena nggak berpikir kritis ya? Dalam artian, apakah itu timbul karena pikiran kritis? Karena yang bersangkutan brother kita ini kan bicara bahwa Allah yang saya yakini saat ini gitu ya, itu Allah yang bukan Allah yang nggak adil gitu loh. Masa sih kalau orang yang baik tapi hanya karena dia bukan tidak mengenal Tuhan Yesus terus dia nggak diselamatin. Iya. Nah itu jadi mungkin sedikit pikiran-pikiran gitu tuh. Iya betul. Mungkin ini yang tadi saya coba cermati ya. Jadi kalau kita belajar sedikit tentang sejarah ya, ada fase-fase di dalam kehidupan manusia ya, umat manusia. Misalnya contoh kalau terkait dengan kekristenan, itu biasanya kita tarik mundur misalnya paling gampang, long story short lah ya, kita ngomong ke belakang tahun 300-an waktu Konstantin itu bertobat jadi Kristen. Ya, lalu kemudian Roma itu dikristenin semua, jadi agama negara. Jadi akhirnya negara sama agama itu berjalan bersamaan. Nah pada saat itu jadi zaman Zahiliyah lah, zaman kegelapan. Kenapa? Karena bagi hampir semua orang, iman tuh menjawab segala sesuatu. Jadi Alkitab itu harus menjadi patron yang mutlak. Akhirnya muncullah kasus-kasus seperti Galileo Galilei, Kopernikus yang kemudian dipersekusi, masuk di penjara karena menganggap heliosentris kan. Pusat adalah matahari. Iya, betul. Alkitab atau gereja ngomong enggak, pusatnya itu adalah bumi. Akhirnya karena menyimpang dengan Alkitab dipersekusi. Nah, akhirnya dalam perjalanan itu orang mulai berpikir loh. Yang benar kan akhirnya terbuka, yang benar tuh sains gitu. Bukan Alkitab. Makanya bandulnya tuh bergerak. Bandul tuh kayak jam, itu ada ke kiri ke kanan. Dari yang tadinya iman, lari ke rasio. Muncullah enlightenment gitu. Abad pencerahan. Di mana orang merasa pikiran, rasio tuh menjadi sangat penting. Nah tokoh-tokohnya itu menarik. Misalnya contoh saya angkat Immanuel Kant. Immanuel Kant itu percaya deterministik. Itu sebuah bagian, dia kan dulu saintis. Jadi ketemu sama David Hume, dia baca
tulisannya ya skeptik, lalu kemudian dia tertarik dengan cara berpikirnya David Hume. Dia kok science kok begini ya teologinya gitu ya. Ya singkat cerita Immanuel kan mengatakan enggak loh. Dunia ini bukan cuma ada benda alam semestanya, tapi alam semestanya itu bergerak dengan sebuah tujuan. Makanya dia kalau di apologetika tuh dia selalu dipakai teleologis. Ya, jadi telos itu tujuan, berarti bukan hanya bendanya ada, tapi bendanya itu bergerak untuk menyatakan sebuah tujuan. Maka Oke. Immanuel kan ngomong nggak mungkin kalau nggak ada Tuhan, karena itu semua diatur. Tapi bagi Immanuel kan akhirnya deterministik. Hukum alam itu bergerak dengan sebuah kodrat yang sama terus, dengan ekosistem sama terus. Oke. Nah, salah satunya contohnya mungkin Newton ya. Jadi gravitasi ya. Iya, heeh. Itu kan mutlak. Sesuatu hal benda yang dilempar ke atas akan Pasti jatuh kan ke turun ke bawah. bawah. Heeh. Ya ada apa namanya? Ada Gaya gravitasi. iya gaya gravitasi. Nah, bagi dia akhirnya segala sesuatunya bergerak begitu gitu. Tapi kemudian dalam zaman berikutnya muncullah Perang Dunia I, Perang Dunia II yang meninggikan rasio, kok ujung-ujungnya malah jadi perang ya. Jadi manusia tuh berharap kepada iman udah nggak bisa gitu. Lalu seperti kalau gitu pakai ilmu. Ilmu pengetahuan Ya. gitu ya. Tapi rasio akhirnya menghasilkan sesuatu hal yang negatif. Ya. Kecewa lagi. Karena kecewa muncullah zaman yang berikutnya yang menekankan rasa. Itu Rousseau misalnya, salah satunya Rousseau. Rousseau tuh mengatakan otonomi diri. Kita tuh butuh kebebasan. Jadi kalau kita gue lihat ya, ini bandulnya kiri kanan seakan-akan gini loh. Iman sama ilmu tuh nggak bisa jalan bareng gitu. Jadi lo kalau pilih sains, ya lo nggak boleh jadi teolog. Kalau lo teolog, ya lo harus nggak percaya ilmu gitu. Padahal iman Kristen itu kan berjalan keduanya. Kenapa? Karena wahyu umum itu alam semesta, diciptakan oleh pribadi yang sama itu Tuhan. Wahyu khusus itu Alkitab. Ya. Yang samanya sumbernya adalah Tuhan. Jadi nggak mungkin wahyu umum sama wahyu khusus ini bertabrakan tuh. Nggak mungkin. Jadi harusnya bisa berjalan bersama. Sekali lagi ya, ilmu juga ilmu yang bertanggung jawab yang benar gitu loh. Kan kadang-kadang misalnya kayak Stephen Hawking gitu ya, yang menitik beratkan rasio, akhirnya orang ngomong nggak usah beriman lah, karena semuanya itu bisa dijawab dengan rasio. Nah, Rousseau itu yang seperti tadi otonomi, mengatakan nggak bisa, kita butuh kebebasan diri, otonomi diri kita gitu. Jadi yang satu deterministik sudah dibakukan, yang satu ngomong kita perlu menafsir ulang. Nah, Immanuel kan pada saat itu juga sebenarnya gelisah, karena dia berpikir gini, untuk bisa mengasihi dan melakukan moralitas, kan butuh kebebasan. Ya. Kalau semuanya deterministik, semuanya sudah ditentukan, gimana mungkin ya kita ini punya pilihan yang bebas. Jadi sebenarnya ada pergumulan. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaannya Kota Gue tadi, jadi sebenarnya ini masalah apa sih? Masalah rasa atau fakta? Kalau rasanya gini loh, orang baik kok masuk neraka? Rasa kan? Iya. Tapi faktanya, kebaikan itu kan nggak cuma bisa didasarkan kepada tindakan yang kelihatan. Orang baik, saya lihat Kota Gue baik. Saya menilai Kota Gue baik kan dengan apa yang saya lihat. Kota Gue bawa ini, ya, misalnya habis ini kan kita mau ditraktir makan kue tiaw ya. Beres. Thank you loh ya. Beres lah. Selama ada sutradara beres. Ya. Oh ini baik nih berarti traktir. Tapi kan orang kan nggak cuma sekedar yang kelihatan gitu. Iya. Kan ada sikap hati. Itu tadi kebebasan itu kan selalu ada patron sikap hatinya. Nah kalau di iman Kristen dijawab apa? Semua manusia sudah berdosa. Ini kan poinnya. Ya. Begitu dia jatuh dalam dosa, sikap hati kita tuh nggak bisa murni. Waktu kita ngomong tentang melakukan kebaikan, selalu ada kepentingan diri kan. Ya kita nggak usah ngomong surga neraka lah. Mungkin ada orang, ya gue baik sama lu, nanti siapa tahu lu baik sama gue kalau gue lagi butuh. Misalnya ya, baik sama tetangga, nanti siapa tahu gue lagi butuh, tetangga nolong gue. Atau misalnya ada pride misalnya. Atau misalnya rasa ada orang yang berbuat baik tuh untuk kesenangan diri gitu. Jadi dia merasa senang aja, bahagia gitu. Bisa berbagi itu bahagia. Tapi kan ujung-ujungnya kepada diri. Apalagi kalau sudah ngomong dalam konsep keselamatan, surga. Orang berbuat baik supaya bisa masuk surga. Kan orang berarti kan mikirinnya pahala ya. Jadi buat baik dapat. Apakah dia betul-betul peduli, kita nggak tahu. Kan itu sikap hati. Yang pasti adalah dia berpikir begitu. Nah kalau ngomong tadi pertanyaannya, ada orang baik masuk neraka, kok bisa ya? Kan masalah rasa. Ya rasa ke Rousseau tadi, otonomi diri. Makanya kalau Kota Gue perhatiin, brother kita, selalu jawabnya gini,
kalau gua pikir, kalau Hmm, gua hmm, rasa, hmm, hmm. kalau gua sih gitu ya. Jadi Iya, kalimat kalau gua itu kan memberikan sebuah pesan otonomi diri. Ya, lu bisa oke. lihat ini mic, lu mau sebut ini sendal ya terserah lu gitu loh. Iya, Dan iya, gua rasa ini kayaknya bukan ini lollipop misalnya gitu ya. Ya terserah lu. Masa lu mau ngejudge orang lain? Kan iya. perasaan. Ya sama seperti ada orang ngomong ini, satu tambah satu berapa? Dua. Belum tentu loh. Kalau orang marketing satu tambah satu sesuai negosiasi. Lu maunya berapa? Tiga lu sepakat nggak? Sepakat. Gue tiga sepakat ya. Oke kita jalan deh gitu loh. Iya, iya, Itu bener gak sih? iya, Jadi akhirnya narasinya adalah yang mutlak harus berubah. Kenapa? Karena lu yang bebas. Lu yang bisa mengubah sesuatu bebas. iya. Jadi sebetulnya sih ini soal bagaimana kita menafsirkan ya istilahnya ya, secara pribadi ya Hmm. istilahnya kan gitu. Atau bagaimana kita apa ya istilahnya memiliki pengertian atau pemahaman gitu ya secara pribadi ya, seperti itu. Nah, yang kedua nih, Pak Joy. Yang kedua ini Pak Joy pernah bawain kalau nggak salah di khotbah kalau ya di Hmm. hari Minggu atau apalah mengenai Alkitab yang dia mengontradiksikan diri itu. Hmm. Tapi sebetulnya ya yang diambil contoh kemarin itu sih agak salah sih ya menurut saya ya. Karena dia bandingin kan misalnya Tuhan ngomong kalau beristri harus satu. Iya, Salomo, Iya, terus Salomo, Daud, iya, Daud kan gitu kan ya banyak kurang selirnya. kurang pas sih sebetulnya. Iya, iya, Kurang pas. iya. Cuman memang Perbudakan, iya, isu-isu itu, iya. tapi memang ada satu buku yang saya baca nih misquoting ya, misquoting Bible gitu kan. Hmm. Itu dia nunjukin fakta nih. Oh, nih kalau di ayat ini bilang gini, tapi di ayat ini enggak nih. Contoh yang paling kan itu Injil tuh antara Matius Matius, sampai dengan Yohanes tuh ada hmm. yang bertentangan gitu-gitu kan. Hmm. Nah, itu mungkin juga saya nggak tahu ya, apakah jemaat atau teman-teman saudara Kristen kita ini paham atau enggak ya. Itu kan sebetulnya bukan suatu apa ya, bukan suatu pertentangan sebetulnya, bukan suatu seolah-olah Tuhan ini nggak konsisten gitu kan. Satu Hmm. sisi ngomongnya gini, satu sisi ngomongnya gini gitu kan. Nah, Hmm. mungkin kalau seperti itu Pak Joy, Oh, iya, supaya ini juga teman-teman tahu nih. iya, kan penafsiran kan gini ya. Sebenarnya Alkitab itu kan sebenarnya bagi penerima penerima kitab yang pertama tuh nggak terlalu sulit untuk dipahami. Hmm, Kesulitannya adalah kita ini adalah pembaca dari sebuah konteks yang jauh sekali bedanya ratusan tahun gitu ya. hmm, Dan gue yakin sih penerima surat Alkitab pertama ya itu nggak bingung. Kenapa? Karena sesuai dengan konteksnya, zamannya, budayanya dan seterusnya. Nah hmm, kita adalah orang modern yang membaca kitab kuno. iya, Tapi sebelum masuk ke dalam penafsiran ya, mungkin izinkan saya kasih beberapa hal yang penting ya. Waktu itu juga saya udah kasih gambaran hmm, ini hmm, sih. hmm, Jadi ada tiga kata yang kita harus pahami. Yang pertama adalah inspirasi Alkitab. Inspirasi Alkitab adalah sebuah keyakinan dasar. Ini ngomong presaposisi ya, hmm, keyakinan dasar bahwa Alkitab kita adalah firman Allah tanpa salah di hmm, dalam teks aslinya. Ya mungkin kalau ngomong ada, kenapa sih harus ada teks aslinya? Karena yang kita punya sekarang ini itu semuanya salinan. iya, Transmission kan, salinan. Itu belum ngomong diterjemahkan ya, tapi ini salinan. Jadi, apakah ada manuskrip aslinya? Jawabannya enggak. Tapi don't be worried, semua agama juga nggak punya sebenarnya. Jadi itu hmm, semuanya salinan. Jadi kalau udah ngomong salinan, salinan itu bisa jadi ada kesalahan. Kesalahannya mungkin di manusianya, human error, karena hmm. menyalin kan. Atau mungkin karena jangka waktu yang lama. Jadi kehilangan titik atau koma, Antara satu artinya jadi penulis beda. dengan penulis yang lain gitu ya. Iya. Antara satu Jadi yang menyalin manuskripnya yang itu nyari. asli, yang Heeh, aslinya kita nggak punya, ya, itu tanpa salah. Lalu kemudian disalin. Disalin salin untuk pertama nih misalnya, heeh. jemaat ini disalin. Jadi banyak. Kan dulu nggak ada musim fotokopi ya. Hmm, Jadi akhirnya adalah terus orang-orang yang tangan. ditunjuk, ya kemudian menuliskan. Tapi itu luar biasa sih. Screeningnya, orang-orang yang Iya, menuliskannya, cara menulis itu sangat-sangat, wah pokoknya tight banget lah. hmm, Iya, jadi semua menyalin, dan kita tuh punya banyak sekali salinan. Nah, yang menariknya adalah mhm, banyak scholar itu mencoba membandingkan salinan-salinan. Misalnya di iya, Alexandria, di mana itu dibandingkan. Dibandingkan tuh bedanya cuma 0,0 sekian persen. Artinya dari salinan-salinan yang ada, itu perbedaan tuh minor gitu loh. hmm, Nggak membuat signifikan merubah Yesus satu juru iya, selamat, iya, satu bukan juru selamat.
Yesus ngomong I am the way, the truth, the life, terus di sini nggak ada, itu nggak ada gitu loh. Semuanya sama. Intinya gitu, nggak merubah konten. Iya betul, hanya berubahnya titik, nggak ada kata yang, kata Iya, iya. depannya hilang, preposisinya hilang. Cuma begitu aja, minor-minor. Nah, itu Oke. yang pertama, inspirasi. Jadi kita percaya Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Yang kedua adalah yang namanya itu iluminasi. Iluminasi adalah peran Roh Kudus menolong kita untuk mengerti waktu membaca Alkitab. Nah, sifatnya itu personal. Nah, makanya saya yakin gini loh, di dalam semua bagian ilmu pengetahuan ya, selalu ada yang namanya saksi dan saksi ahli. Ya. Saksi ahli itu orang yang belajar, expert. Nah, kalau kita ngomong tentang Alkitab ya teolog. Ya. Ya, makanya itu tadi gue mengencourage teman-teman juga, gue bukan ngomong sekolah yang formal selalu benar, enggak gitu ya. Tapi paling enggak orang yang sekolah formal tuh punya guidance. Karena ini ilmu pengetahuan juga gitu, ada guidance-nya. Jadi waktu iluminasi ada hal yang personal. Ada orang yang sifatnya objektif. Makanya orang kalau ngajar harus tahu dulu tuh garis-garisnya. Itu iluminasi. Yang ketiga adalah revelasi. Revelation, pewahyuan. Nah, pewahyuan itu terkait dengan jabatan nabi. Karena nabilah yang ngomong. Dari Tuhan ngomong. Nah, pertanyaannya, zaman sekarang masih ada nabi nggak? Jawabannya tidak. Ya. Loh, kenapa nggak ada nabi? Karena revelation-nya is all done. 66 kitab itu selesai. Jadi lu jangan ngomong gini, gua masuk ke dalam sebuah gua doa. Ya, lalu Tuhan menyatakan wahyunya kepada gua. Ternyata ada kitab ke-67. Ya, misalnya gitu ya, bikin heboh gitu loh. Ya. Ada kitab ke-67, namanya kitab apa kayak gitu ya. Nggak mungkin gitu loh. Itu udah firm. Ada 66 kitab. Ya, jadi itu udah baku. Itu yang saya bilang tadi, core belief. Kalau saya dulu flek paru-paru nih. Terus saya datang ke gereja Perjumpaan Kudus. Saya ngomong nih doa sama Tuhan waktu angkat roti gitu kan, angkat anggur gitu. Saya ngomong, Tuhan, ini kalau saya minum ini saya yakini saya imani saya pasti sembuh gitu. Setelah saya minum, makan, saya minum, di gereja itu nggak batuk sama sekali.